Selanjutnya itu konsep pemertahanan kapital, di mana konsep ini dia penting dalam pemakaian laba secara semantik. Maksud dari semantik itu secara penting. Terus dia memiliki karakteristik. Yang pertama itu pengembalian investasi. Yang kedua, transaksi dengan pemilik atau transaksi operasi. Yang ketiga itu dia membatasi distribusi ke pemilik dalam rangka mempertahankan kapital mula-mula. Terus yang keempat itu dia menuntut jumlah rupiah untuk penyesuaian kapital dalam rangka mempertahankan kapital. Yang kelima itu penerapan pendekatan aset kewajiban dalam penilaian. Slide selanjutnya itu dia memiliki gambar visualisasi konsep pemertahanan kapital. Terus dia memiliki kapital awal sama akhir. Terus ada nilai. Terus masuk dari tabel atas itu di mana artinya itu laba atas dasar konsep pemertahanan kapital. Kalau yang tengah itu penyesuaian kapital. Terus yang paling bawah itu dia memiliki kapital awal sama akhir, di mana kapital awalnya itu berarti kapital yang harus dipertahankan tanpa penyesuaian kapital. Yang akhir itu kapital yang harus dipertahankan dengan penyesuaian kapital. Jadi perbedaannya itu di mana yang kapital awal itu harus penyesuaian, yang akhir tanpa penyesuaian. Oke. Slide selanjutnya itu konsep laba dalam tataran sintaktik, di mana dia membahas bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan. Dia memiliki 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan transaksi, yang kedua pendekatan kegiatan, yang ketiga pendekatan pemertahanan kapital. Yang pertama itu pendekatan transaksi, di mana dia setara dengan konsep realisasi dan penghimpunan dalam pendapatan. Yang kedua itu pendekatan kegiatan. Pendekatan kegiatan itu di mana dia menganut pendekatan pendapatan sampai biaya dalam pengukuran dan penilaian elemen. Kalau yang ketiga itu pendekatan pemertahanan kapital, di mana dia menganut pendekatan aset kewajiban dalam pengukuran dan penilaian elemen. Yang selanjutnya itu pengukuran dan penilaian kapital, di mana dengan konsep ini dia pemertahanan kapital, laba merupakan selisih pengukuran kapital pada 2 titik waktu yang berbeda. Jadi dia pengukuran ini dia mempertimbangkan di mana yang pertama itu jenis kapital, financial, skala pengukuran kayak daya beli gitu, nominal. Yang ketiga itu atribut pengukuran, cost historis atau versus sekarang. Slide selanjutnya pengukuran laba dengan konsep pemertahanan kapital. Dia memiliki 6 bagian. Yang pertama itu kapitalisasi aliran kas harapan, penilaian pasar setara dengan kas sekarang, harga masukan historis, harga masukan sekarang, dan pemertahanan daya beli.